Halo teman-teman, nah saat ini kita akan mempelajari materi kimia mengenai senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, di video kali ini kita akan belajar apa itu arti dari senyawa ion dan apa itu arti dari senyawa kovalen, lalu bagaimana cara membedakan senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi senyawa ion itu adalah senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang akan disatukan oleh sebuah gaya. Nah, gaya tersebut disebut gaya elektrostatik. Nah, jika ada ion-ion yang disusun lalu disatukan oleh gaya elektrostatik, maka itu disebut ikatan ionik. Lalu yang kedua yang perlu teman-teman ketahui bahwa senyawa ionik ini secara keseluruhannya adalah netral. Tetapi senyawa ionik ini terdiri dari dua muatan, yaitu ion yang bermuatan negatif, lalu ion yang bermuatan negatif. Ion yang bermuatan positif itu disebut kation, dan ion yang bersifat negatif itu disebut anion. Jadi senyawa ionik itu senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang akan disatukan oleh gaya elektrostatik. Lalu senyawa itu bersifat netral. Lalu yang ketiga terdapat muatan positif dan negatif yang disebut kation dan anion. Lalu yang kedua kita akan mempelajari apa itu arti dari senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen ini adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan dengan pasangan elektron yang akan digunakan secara bersamaan. Jadi secara singkat, ikatan kovalen ini bisa diartikan sebagai ikatan yang terdiri dari unsur-unsur non-logam. Jadi dari pengertiannya ini sebenarnya teman-teman udah bisa lihat ya. Teman-teman udah bisa lihat udah bisa ngebedain apa itu senyawa ion dan senyawa kovalen. Jadi tadi senyawa ion itu ada muatan positif negatifnya, lalu bersifat netral. Yang ketiga diikat oleh gaya elektrostatik. Sedangkan senyawa kovalen ini adalah ikatan pasangan elektron yang dimana itu akan digunakan secara bersamaan. Dan yang kedua, ikatan senyawa kovalen ini terdiri dari unsur-unsur non-logam. Jadi, jika ada suatu senyawa yang terdiri dari unsur-unsur non-logam, maka itu adalah senyawa kovalen. Tetapi, jika ada senyawa kimia yang terdiri dari unsur non-logam dan logam, maka itu adalah ion. Jadi, biasanya senyawa ion ini, di dalam senyawa ion ini, ada unsur non-logam dan ada unsur logam. Tetapi jika itu semua adalah unsur-unsur non-logam, maka itu adalah senyawa kovalen. Nah, kita perlu mengingat apa aja itu unsur-unsur non-logam sehingga kita bisa ngebedain apa itu senyawa kovalen dan apa itu senyawa ion. Nah, unsur-unsur non-logam itu ada karbon, P sebagai fosfor, N sebagai nitrogen, S sebagai sulfur, O sebagai oksigen, H sebagai hidrogen, F sebagai fluor, Cl sebagai klor, Br sebagai brom, dan L sebagai ot. Nah, gimana sih kita sebenarnya harus ingat ini ya, harus ingat semua unsur-unsur non-logam ini. Gimana sih cara ingatnya? Saya mau ngasih tahu ke teman-teman tips dan triknya, gimana biar bisa ngingat apa aja unsur-unsur non-logam ini. Nah, kita pindahkan ini sebagai satu kalimat. CPNS, ongkos, hajinya, dia, celengan, BRI. Gitu ya. CPNS, C karbon, P fosfor, N nitrogen, S sulfur, ongkos hajinya, O-nya sebagai oksigen, hajinya sebagai hidrogen, dia, fluor, celengan, klor, kan? BRI, tapi ini dibedain ya, BR brom dan ini iot. Nah, jadi itu ya, bisa dibedain, bisa digunakan cara itu untuk mengingat unsur-unsur non-logam ini. Nah, sekarang kita mau coba aplikasikan yang udah kita pelajari dari pengertian dan penghafalan unsur-unsur non-logam. Seharusnya kita udah bisa bedain kalau dikasih tahu ini sebenarnya unsur apa, unsur kovalen atau unsur ion, senyawa kovalen atau senyawa ion. Seharusnya kita udah bisa bedain. Ini ada contohnya. Karbon monoksida. Kenapa karbon monoksida ini disebut sebagai senyawa kovalen? Mengapa karbon monoksida ini disebut senyawa kovalen? Nah, karbon monoksida ini kan senyawanya disebutkan C dan O. Nah, kita bisa lihat tadi kan pengertian dari senyawa kovalen itu unsur-unsurnya dia terdiri dari unsur-unsur non-logam. Nah, C dan O ini ada di unsur-unsur non-logam. Jadi keduanya ini
ada di unsur non-logam, sehingga dia disebut sebagai senyawa kovalen. Lalu, mengapa kalsium oksida disebut senyawa ion? Apa perbedaan kenapa karbon monoksida senyawa kovalen dan kalsium oksida itu adalah senyawa ion? Jadi kalsium oksida itu ini dituliskan sebagai Ca dan O. Nah, Ca ini, apakah Ca itu adalah unsur non-logam atau logam? Diingat tadi yang CPNS, naik haji, ongkos haji, iya celengan BRI. Coba ada nggak Ca itu ada di unsur non-logam? Unsur non-logam itu adanya C dan Cl. Jadi Ca itu adalah unsur logam. Tetapi O-nya ada di unsur non-logam. Jadi ada dua, unsur logam dan unsur non-logam ada di kalsium oksida. Sehingga dia bisa disebut sebagai senyawa ion. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini dia. Senyawa ion biasanya adalah ikatan antara logam dan non-logam. Contohnya ada di NaCl. NaCl atau natrium klorida atau garam. Nah, Na-nya itu adalah Na-nya itu adalah logam dan Cl-nya itu adalah klor ya. Cl-nya itu ada di unsur non-logam. Lalu magnesium bromide. Nah, Br-nya itu ada di unsur non-logam. Mg-nya ada di unsur logam. Lalu magnesium sulfate. Nah, ini dia O-nya. Lalu kalium iodida. Lalu kalium iodat. Aluminium klorida. Lalu fenik chloride dan besi. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa ion, yang dimana dia ada unsur logam dan unsur non-logam. Kalau misalnya dia non-logam semua, itu adalah senyawa kovalen. Sekali lagi, saya bilang itu penting. Nah, senyawa kovalen. Nih, biasanya senyawa kovalen itu adalah senyawa yang organik. Tadi senyawa ion itu biasanya ikatan antara logam dan non-logam, sedangkan senyawa kovalen itu biasanya adalah senyawa organik. Ini adalah contohnya: metana CH4, etana C2H6, etanol C2H5OH. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa kovalen. Jadi, senyawa ion dan senyawa kovalen itu berbeda dalam proses pembuatannya. Ada 3 perbedaan, yaitu kemudahannya dalam menguap, daya hantar listriknya, dan kelarutannya. Jadi senyawa ion dan kovalen itu dalam proses pembuatannya itu juga berbeda. Nah, kita bisa bandingkan antara cuka dan NaCl atau garam. Cuka lebih mudah menguap dan titik didihnya itu lebih relatif rendah dibandingkan dengan garam. Jadi, titik didih cuka itu ada di 919 derajat, sedangkan garam itu ada di 1517 derajat. Jadi kemudahan dalam menguap dipengaruhi oleh gaya tarik antar molekul. Jadi, nih, next slide. Nih, gaya tariknya, perbedaan antara gaya tarik molekul dan atom. Jadi, gaya tarik molekul berbeda dengan, di dalam dalam senyawa ion dan senyawa kovalen, gaya tarik molekul berbeda dengan gaya tarik antar atom. Tadi saya udah jelasin bahwa cuka, yang dimana cuka itu salah satu contoh dari senyawa kovalen dan NaCl itu adalah senyawa ion. Jadi cuka itu lebih mudah menguap, jadi senyawa kovalen itu lebih mudah menguap dibandingkan dengan senyawa ion dan memiliki titik didih yang lebih rendah daripada senyawa ion. Molekul, gaya tarik antar molekul itu artinya adalah tarikan antar molekul-molekul dalam suatu senyawa yang berdampak pada wujud zat tersebut. Jadi, gaya tarik molekul ini dampaknya ada pada wujud zat tersebut. Sedangkan gaya tarik antar atom ini adalah tarikan antara atom-atom yang membentuk suatu molekul senyawa yang membuat ikatan kovalen dan ion. Jadi, molekul ini tadi dampaknya ada di wujud zat tersebut, sedangkan atom itu membuat ikatan kovalen dan ion. Jadi pada senyawa kovalen
Gaya tarik antar molekulnya itu cukup rendah sehingga senyawa kovalen lebih mudah menguap dibandingkan senyawa ion. Nah, seperti tadi perbandingan antara cuka dan garam. Cuka itu kan senyawa kovalen dan garam itu adalah senyawa ion. Dikatakan senyawa kovalen itu daya tarik antar molekulnya itu cukup rendah sehingga dia lebih mudah menguap dibandingkan dengan senyawa ion. Seperti yang tadi kan, cuka itu lebih mudah menguap dibandingkan garam, dan juga titik didihnya juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan garam. Dia ada di 119 dan garam ada di 1517 derajat. Ya, 1517 derajat Celcius. Jadi kemudahan dalam menguapnya suatu senyawa itu dipengaruhi oleh daya tarik antar molekul. Ini seperti contohnya ada CO2, NaCl atau garam. Ini tadi ya. Di atom ada CO2 dan NaCl. Dia terbagi, membuat ikatan antara ion dan kovalen. Nah, ya. Jadi teman-teman, dari semua yang udah kita pelajarin tadi, dari pengertian apa itu senyawa ion, apa itu senyawa kovalen, seharusnya teman-teman udah bisa jawab soal ini. Dari pengertiannya tadi, lalu cara membedakannya, latihan-latihan yang udah kita bahas di pertengahan perbincangan, seharusnya teman-teman udah bisa jawab latihan. Ini dia. Senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa yang berikatan ion adalah A. NH3, B. CH4, C. NaH, D. CO2, dan E. PCI3. Menurut teman-teman ini jawabannya yang mana? Ingat tadi senyawa ion itu senyawa ionik yang berikatan ion-ion diikat oleh gaya elektrostatik. Dia membentuk, di dalamnya ada seharusnya ada unsur logam dan unsur logam, biasanya ada unsur logam dan unsur non-logam. Dia bersifat netral, lalu di dalamnya ada muatan positif dan negatif, kation dan anion. Nah, dari situ teman-teman seharusnya bisa jawab. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, ya, jadi kita sama-sama bahas ya. Ini, senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa yang berikatan ion adalah C, NaH. Mengapa? Karena di dalam ini, selain dia ada dua unsur, di dalamnya ada unsur logam dan unsur non-logam, ini NaH ini juga di dalamnya ada serah terima elektron, yang dimana NaH itu melepaskan satu elektron, Na itu melepaskan satu elektron, dan unsur H itu menerima satu elektron. Jadi ada serah terima elektron di dalam ini. Itulah mengapa jawabannya NaH. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti. Semoga dengan video ini teman-teman bisa membedakan apa itu senyawa ion, apa itu senyawa kovalen. Sekian dari saya. Terima kasih.